Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala qulubahum muta'alliqan bil akhirati. Fasalatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa ba'dal mamat wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Rabbana aslihna ya Rabbana, aslih akhiratana wa aslih dunyana, Allah aslih dinana wa aslih ahwalana, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana jalid dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina. Allahumma ya Rabbana zahidna fi hadhihi dunya wa a'inna wa sahhil lana ya Rabbana fi hadhihi dunya wa sahhil lana ya Rabbana fi suluki tariqil akhirati. Uqsurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a habibika sayyidina Muhammad wa ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, adik-adik semua, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan renungan kita, tadabbur kita, belajar kita dengan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Belajar kenal Nabi, faham pendidikan dan ajaran dari Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah masuk bab fadliz zuhdi fid dunya, tentang keutamaan bagaimana orang itu melatih terus menerus agar hatinya itu tidak terikat dengan dunia, tidak cinta dengan dunia. Wal hath, dan himbauan di sini ala taqalludi minha, untuk tidak senang berbangga-bangga, banyak-banyakan urusan dunia. Dan kita sudah sampai kepada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifata wal khamisati wal qatifati wal khamisati. Ta'isa, hancur, celaka dan hancurlah hambanya dinar, emas, dirham, emas atau uang, duit, wal qatifah adalah satu kain yang biasa digunakan, yang dihamparkan untuk tempat duduk. Akan tapi kalau sudah disebut qatifah ini kelembutannya, karena ketebalannya. Jadi memang sesuatu yang istimewa. Digunakan tempat duduk, tebal, lembut, qatifah. Wal khamisah adalah kain yang biasa digunakan untuk menutup badan, seperti apa saja, semacam selimut boleh. Akan tapi yang kelas lembut, kelas istimewa, kelas mahal. In u'tiya radhi, jika diberi maka dia akan ridho, puas. Wa illam yu'ta lam yardha, kalau tidak mendapatkan, tidak diberi, maka tidak ridho. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jika pada hadis-hadis yang telah lalu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang bagaimana para pecinta-pecinta akhirat, bagaimana orang-orang yang betul-betulkan tentang ancaman Nabi dengan kalimat ta'isa abdud dinar, celaka orang yang menjadi hambanya dunia. Dinar,
Di sini Rasulullah tidak mengungkapkan kalimat malik, pemilik. Dan juga bukan pengumpul. Ini menunjukkan bahwa memiliki dinar, memiliki dolar, memiliki real bukan dilarang. Memiliki rupiah bukan dilarang, akan tapi isyarat dari Nabi abdud dinar. Menjadikan dirinya itu hamba sahayanya, budaknya dunia. Dan dia akan tersiksa dengan itu semuanya. Dan dia tidak sadar bahwasanya menjadi budaknya dunia, dia mencari dunia sampai subhanallah, mungkin tidak kenal waktu yang semestinya waktu untuk Allah pun digunakan untuk mencari dunia, sehingga mungkin meninggalkan sholat dan seterusnya. Atau mungkin lupa kemuliaan-kemuliaan yang harus dibangun dengan sesama karena dia mencari dinar, dunia. Bahkan di saat diberi oleh Allah kekayaan pun karena dia menjadi budaknya dunia, budaknya dinar, maka susah baginya untuk berinfak dan sedekah. Dan ternyata yang dimilikinya pun tidak akan manfaat untuk dia. Karena dia diperbudak. Dia diperbudak betul oleh dunianya. Diperbudak. Sehingga dia mempunyai banyak hal pun tidak bisa menikmati hal tersebut. Dan kalimat diperbudak oleh dunia, ini berarti urusan keterikatan hatinya dengan dunia. Kalau sekedar seseorang memiliki dunia, banyak orang-orang kaya pada zaman sahabat Nabi, ternyata beliau adalah juga termasuk ahli surga, minal asyara al-mubasysyirina bil jannati, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat besar dan mereka adalah orang-orang kaya, akan tapi ternyata mereka juga ahli surga. Imam besar dalam empat madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah orang yang diberi oleh Allah karunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Akan tapi beliau tidak menjadi budaknya dunia. Tapi beliau sadar dunia ini akan dijadikan budaknya. Akan digunakan untuk menuju Allah. Nah ini, tapi kalau dibalik menjadi budak dunia, mau tidak mau akan dipangkas urusan ibadah, urusan kepada Allah untuk mencari dunia. Dan semua bisa menimbang dirinya sendiri. Di saat kita mementingkan urusan pekerjaan, lalu kita lupa kewajiban kepada Allah, ketahuilah saat itu kita telah menjadi budaknya dunia. Dan budaknya dinar, budaknya rupiah. Akan tapi alangkah banyaknya orang di saat mendapatkan dunia yang dipikirkan bagaimana dunia ini akan aku jadikan kendaraan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kita itu untuk mencari duit. Kita tidak disuruh untuk sholat, sujud. Jalanlah kalian di bumi sana. Yang menjago nyangkul sana. Yang jago jualan sana. Fantashiru fil ard. Nabi tidak mengatakan sholat dan terus-meneruslah engkau berada di musola dan tidak usah keluar. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fantashiru, bertebarlah kalian. Bertebar ini bukan untuk jalan-jalan, bukan. Mencari rezeki. Bercocok tanam, dagang, dan seterusnya. Fantashiru fil ardi. Jadi lihat, ada keseimbangan. Tidak disuruh sholat, karena hidupmu di dunia. Engkau punya anak, punya keluarga yang harus kau hidupi, kau beri nafkah mereka. Fantashiru fil ard. Akan tapi di saat kita berintisyar di muka bumi, bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, ada kaidahnya. Wabtaghu min fadlillahi, ini loh. Kita itu mencari karunia Allah, yakin bahwasanya ini adalah menjalankan titah perintah Allah, saya harus bekerja, hitungannya nanti Allah yang bakal kasih. Min fadlillah, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh, bukan dilarang, bukan. Kita mengumpulkan dunia bukan dilarang, kita mencari dunia bukan dilarang, disuruh. Fantashiru, bertebarlah kalian. Untuk mencari karunia Allah yang dititipkan di pasar-pasar, yang dititipkan di toko-toko, yang dititipkan di sawah-sawah, yang dititipkan di sungai-sungai, di laut-laut. Bertebaranlah kalian, lihat. Akan tapi ingat, di saat engkau bertebaran itu, jangan engkau lupa wadhkurullaha katsira. Kau harus selalu ingat Allah dalam semua langkahmu mencari duit. Di saat engkau bekerja, hendak yang kau ingat adalah Allah. Enggak siapapun, tidak akan melanggar Allah karena dia ingat Allah. Wadhkurullaha, bukan sesaat bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim sekerja. Bukan bismillah di awal tak. Wadhkurullaha katsira. Nah ini. Yang banyak. Artinya setiap langkahmu hendaknya kau barengi dengan zikir. Ingat kepada Allah. Niscaya di saat kau pada puncak kejayaan dunia.
Engkau meniti itu semua adalah dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kekayaan yang kau dapat itu adalah kekayaan yang bermanfaat. Mudah bagimu untuk berbuat baik. Karena apa? Di saat engkau meniti itu, menganggap itu adalah karunia dari Allah, min fadlillah la'allakum tuflihun. Niscaya dengan begitu engkau akan beruntung. Jadi yang dikatakan orang beruntung bukan orang fakir nyungsep, bukan. Memang disebutkan banyak orang fakir ahli jannah, ahli sufah yang akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Iya. Akan tapi bukan berarti orang yang diberi oleh karunia itu berarti tidak punya kemuliaan, asalkan cara meniti karunia tersebut dengan begini. Fadlullah itu karunia dari Allah. Kau ambil dengan cara berzikir, ingat Allah. Dimulai di malam harinya mengadu kepada Allah untuk mendapatkan rizki. Di pagi harinya dia memulai bekerja dengan benar. Dengan modal yang halal bersih. Artinya ingat Allah katsira terus. Banyak. Kan nanti tetap. Halal modalnya halal. Benar. Cara bekerjanya pun benar. Dia tidak zalim kepada karyawan. Tidak berdusta dengan dengan rekan kerja dan seterusnya, tidak ada bohong di situ karena dia ingat Allah, karena merasa bahasanya mengontrol dirinya adalah Allah. Lah kalau sudah dirinya merasa terus dikontrol oleh Allah dengan cara dia ingat Allah, makna kita muraqabah Allah itu apa? Merasa dirinya itu dilihat oleh Allah. Merasa dirinya itu dikontrol oleh Allah. Dan untuk merasakan dirinya dikontrol oleh Allah, itu kan keimanan di dalam hati. Yang dia, jadi kesadaran kalau kita dilihat oleh Allah. Allah melihat kita. Allah menyaksikan kita. Semua apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah. Lah, agar kita ingat terus guna berzikir. Kita ingat kepada Allah. Berzikir, ada zikir dengan lidah kita. Ada zikir dengan hati kita. Jadi hati kita ingat Allah. Mau dagang nih, tidak bisa saya bohong. Allah melihatku ini, tidak ada berkah di sini nih. Baik. Kalau tidak seperti itu akan menjadi budaknya dunia. Kalau mencari dunia tidak ingat Allah, pasti dia. Apa yang kau cari di balik itu semuanya? Dua pilihan. Dua pilihan. Ada orang bekerja untuk kemanusiaan. Ternyata apa? Di balik itu semua adalah sanjungan. Dia paling peduli dengan urusan kemanusiaan. Allah di mana? Di belakangnya, taruh di punggungnya. Jadi yang dermawan pun hati-hati. Kalau bukan dihubungkan dengan Allah, dermawan yang tidak berguna. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita ikat hati kita dengan Allah. Ada digambarkan orang dermawan. 3 manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga, ternyata di neraka karena dia hanya pengen disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi, budaknya dunia, dia mencari dunia untuk dunia, bukan mencari dunia sebagai tangga, sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia. Atau kalau perlu dunia. Akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya. Harus cerdas di sini. Makanya gabungan dari mencari dunia dengan ingat Allah. Kita dunia akhirat, dunia untuk akhirat. Sehingga sering digambarkan Allah dan diingat adalah akhirat. Lanjutan dari hadis ini, rodi. Lah ini ciri budaknya dunia itu kalau dikasih itu senang, ridho. Baik, kalau tidak dikasih model berubah. Lah inilah ya kedekatan hamba dengan hamba kalau dibangun bukan karena Allah. Itulah yang sering kita dengar apa kata orang, abang ada uang abang sayang, itu suami istri atau sahabatan. Akan tapi begitu ada persahabatan itu hanya karena bilang kekayaannya. Dari awal mengharap pemberian, dapat sesuatu darinya. Giliran tidak dapat. Ya aduh, sudah berapa tahun saya kumpul dia nggak dapat apa-apa. Pergilah dia.
Tidak pandang kalau seperti itu. Tidak, Ustadz mungkin. Karena hatinya kotor, dekat sama orang kaya, hanya pengen dapat pemberian. Giliran nggak dapat, sudah percuma. Nggak bisa bangun pondok dengan dia. Loh, kita dekat sama orang minta duit. Kaidah, jika engkau mungkin Anda seorang ustadz, jika dekat dengan orang kaya, jangan mengharap duitnya untuk pondokmu. Itu juga termasuk abdud dunia nanti pada akhirnya. Hanya pengen megah pondokmu. Bukan. Akan tapi dekatlah dengan orang kaya dengan keinginan bagaimana orang kaya itu selamat dengan dunianya itu. Sebab kalau kita mengharap dunia dari tangannya dia, lihat. Di saat tidak dikasih, sudah bosan dia. Kenapa? Gak manfaat. Gak bisa bantu pondok. Tuh. Kok urusannya bantu pondok? Bukankah tugas kita membawa umat semuanya? Terserah dia bantu di mana saja. Kalau dia tidak bantu, tetap kikir, pelit, berarti kita harus semakin sayang, semakin kasihan dia. Jadi bukan karena kita mengharapkan pemberian, bukan. Dan ingat, pondok perjuangan tidak harus dengan duit. Siapa mengatakan perjuangan dengan duit? Akan tapi kalau kita melihat orang punya duit, kita ingin dia berjuang dengan duitnya, maka dia akan selamat. Kita dapat pahala. Itu kaidah. Jangan sampai berjuang selalu mengatakan melihat orang punya harta, rindu dan cintailah dia agar selamat dengan hartanya bagaimana. Oh itu. Sehingga dalam dunia dakwah pun bisa menjadi abdud dinar nanti. Di balik itu semua ada yang tersimpul di dalam hatinya kesombongan, pengen pondoknya paling gede, paling mewah. Oh gitu ujung-ujungnya. Kelihatannya kalau ceramah sama orang ini adalah ladang akhirat, proyek akhirat. Orang lain dapat akhirat, kiainya dapat neraka jahanam. Kenapa? Terlintas di dalam hatinya kekotoran tadi. Sehingga lihat Nabi SAW dan para pecinta penerus-penerus Nabi, kalau dekat sama orang karena Allah, memandang dengan itu adalah sudah salah. Biarpun alasannya untuk akhirat. Kita itu melihat umat, Nabi Muhammad melihat orang lain dengan mata kasih. Mata kasih sayang, pengen selamat semuanya dilihat oleh Rasulullah itu. Biarpun Abu Jahal yang dilihat oleh Nabi Muhammad, pengen Abu Jahal tobat suatu ketika. Akan tapi ternyata dengan kebusukan hati kita melihat orang bukan menginginkan dia selamat, menginginkan dia punya duit membayar untuk pondok kita. Contoh, kita mulai dari pondok. Karena ada pondok di sini. Agar sebagainya harus dari awal. Kemudian yang lainnya persahabatan hanya karena duit. Giliran nggak dapat duit, putus. Sementara Islam sudah memberikan duit, itulah ada uang abang sayang, tidak uang abang ditendang itu katanya. Ada. Gara-gara suaminya di PHK sudah berubah. Setiap hari masa. Dulu tuh jadwal marahnya tuh 3 kali dalam seminggu. Sekarang pagi dan sore. 3 kali seminggu aja sudah nggak bener. Gara-gara suaminya nggak dapat duit, tambah jadwalnya. Bukan jadwal nyantai, bukan. Jadwal marah. Cemberut. Model perempuan apa itu? Itu ahli neraka yang disabdakan Nabi, yakfurnal ashir. Mudah gak terima kasih. Tapi ini ahli surga. Seorang pernikahan pun bukan karena kita menikah, karena hartanya, awas hati-hati. Menikah karena hartanya sia-sia. Biarpun alasan apapun, alasan macam-macam, alasan kebaikan. Memang harus perlu ditata ini. Cuman kita pengen tahu tandanya bagaimana. Adalah di saat fa'in u'ti rodi. Wa illam yu'ta lam yardo. Itu loh tandanya. Hubungan kita itu jika karena Allah, nggak ada hubungannya dengan pemberian. Bahkan kalau sudah orang mengerti kaidah mencintai, orang mencintai itu kaidahnya adalah memberi. Tidak peduli apakah dikasih atau tidak. Kalau memang engkau mencintai suamimu, beri. Tidak mengambil. Jadi kalau sudah kaidahnya mengambil, itu sudah nggak benar. Mengambil. Dalam apapun ini. Persahabatan, kemudian yang selama ini mungkin kita persaudaraan. Kalau kerabatnya melarat itu dilewati itu, tidak apa-apa, paling orangnya nggak ada. Itu dilewati, paling orangnya nggak ada. Kayaknya ditutup itu, padahal kelihatan buka. Mungkin sudah sore, alasannya macam sudah sore, kasihan ya. Wah hebat paling, karena melarat dia. Kalau kaya, assalamualaikum, masya Allah. Karena saudaranya kaya, ini sudah melarat. Ini model-model seperti itu adalah abdud dunya, abdud dinar, budaknya dunia. Tandanya apa? Selalu kalau kumpul sama orang mengharap urusan dunia, di saat dapat
Sehingga rumah Pak Pannya yang kaya itu kalau tidak ada pendapat, wah ada pelit, dikirung, titik, semacam disebutnya. Gelar-gelarnya. Karena apa? Sudah 4 kali ziarah ke situ nggak pernah dapat duit, makan pun enggak. Padahal pamannya kaya raya, loh kan? Tapi kalau orang silaturahim karena Allah tidak mengharapkan pemberian. Bahkan mungkin kalau tahu pamannya pelit, sudahlah anak-anaknya diajak makan dulu di warung. Jangan sampai giliran di rumahnya paman nanti anak-anak lapar lalu ngomong pamannya pelit. Jangan. Jadi diajak mampir dulu ke warung sampai kenyang, yuk ke rumah paman. Paman yang kaya raya. Jadi anaknya sudah kenyang. Jadi kita tidak mengharap persahabatan kita, persaudaraan kita, silaturahim kita karena dunia. Bukan karena dunia, dan ini harus kita betul diulang-ulang di hati kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa anhu dari Imam Abu Hurairah juga radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, laqad ra'aitu, aku telah melihat 70 ahli suffah. 70 min ahli suffati, 7 orang dari ahli suffati. Ahli suffah adalah orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai apapun, hanya mempunyai cinta dan iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu tinggal bersama Nabi dengan hidup ala kadarnya. Tidak terbedaya, tidak terpesona dengan urusan kekayaan dan dunia. Sehingga sebagian mengatakan bahasanya istilah tasawuf itu diambil dari kata suffah. Karena tasawuf itu adalah orang yang selalu mencoba menjauhkan diri dari urusan-urusan dunia, menjauhkan hatinya dari cinta kepada dunia, meniru ashabus suffati, orang yang ada di suffah. Suffah itu adalah pinggir-pinggir masjid Nabi SAW yang dibuat tempat untuk tinggal mereka. Ini ashabus suffati. Bagaimana ashabus suffati? Ini adalah istilah tasawuf. Tasawuf tidak pernah ada kalimat itu pada zaman Nabi, tapi itu istilah yang datang setelah Nabi SAW. Hanya para ulama itu mereka-reka dari mana asal tasawuf itu. Ada yang mengatakan dari ashabus suffati, ada yang mengatakan dari kata sof. Ini sedikit supaya ada tambahan. Ada sof, ada yang mengatakan sof yang pertama. Sebab orang tasawuf itu paling senang kalau sholat dia paling pertama sofnya. Ada yang mengatakan dari kata suf itu adalah wal. Wal itu adalah kain yang kasar yang hanya digunakan oleh orang-orang yang tidak senang kemewahan dunia. Jadi orang tasawuf biasanya dengan baju kesederhanaan. Itu adalah dari yang ketiga bahasa. Yang keempat adalah dari kata sofi. Sofi itu bersih, suci. Sebab ahli tasawuf selalu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya agar jernih. Ada sebagian mengatakan sofi tasawuf itu dari kata sopos. Kalau bahasa Yunani adalah hikmah. Jadi ahli tasawuf ini adalah segi bahasa saja. Kita terlepas dari asal itu. Jadi yang jelas tasawuf adalah hak, ilmu benar, membersihkan hati, ilmu kemuliaan, biarpun sudah ditunggangi oleh para sufi-sufi. Macam-macam ada tasawuf palsu, kita ada urusan dengan tasawuf yang aneh. Kita tasawuf membersihkan hati. Ashabus suffah adalah sifatnya ahli tasawuf. Ashabus suffah itu sifatnya ahli tasawuf. Mereka tidak terpedaya dengan kekayaan, dengan dunia. Bukan karena mereka tidak bisa bekerja dan tidak bisa mencarinya, tidak. Akan tapi begitulah langkah hidup yang mereka pilih. Lebih senang kalau mereka dekat dengan Nabi. Setiap sholat melihat Nabi, bertemu Nabi, melihat bicara dengan Nabi. Yang menutup pusat dengan lutut. Itu setiap hari begitu. Wa kisah atau kain panjang saya bisa dilipat. Sarung yang agak kisah itu adalah semacam sarung tapi dipotong, lebar begitu. Qatrabatu fi anakihim, kadang diikat. Kayak sarung diikat di lehernya. Jadi baju atasnya sekaligus dari bawahnya. Atau modelnya kayak apa ya? Modelnya kayak apa? Kenapa? Kalau taruh di bawah ada kelebihan kain, diikat saja sama lehernya begini. Jadi biar gak jatuh gitu tok. Faminhum man yablughu nisfa saqaini. Sehingga itu ya cuma dipegangi dengan tangannya. Karahiyata anturah auratuhu, takut kebuka auratnya. Saking sempitnya kainnya sehingga kalau berjalan dipegang itu takut kebuka. Begitu sederhananya hidup mereka dengan kain yang pas-pasan dan hidup pas-pasan. Mereka adalah ahli-ahli surga yang hidup bersama Nabi SAW yang disebut dengan ashabus suffati. Memang Nabi tidak mengajarkan kita berfakir-fakir. Akan tapi ketahuilah, Nabi juga tidak senang, Nabi tidak mengajarkan kita memfakir-fakirkan diri. Akan tapi fakir dan kaya itu sudah jatah. Jadi bagaimana seseorang itu menjalani hidup? Ashabus suffati datang kepada Nabi SAW, merasa senang dengan Nabi hingga lupa urusan dunia. Bukan sengaja pakai baju compang-camping biar dipandang dia adalah ahli tasawuf. Bajunya yang robek-robek. Jalannya kalau berjalan kerut terus kayak ingat Allah.
Kalau ada yang mau pakai baju bagus, pakai baju bagus. Tapi bukan memaksa. Kalau ternyata kita harus pakai baju compang-camping, buka compang-camping. Tapi tidak usah memaksa. Wajar saja sudah. Sebab kita punya contoh. Nabi itu senang kalau ada orang datang ke masjid dan karena dia punya baju bagus, pakai baju yang paling bagus. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Khudu zinatakum, kalau mau ke masjid pakai hiasanmu, baju yang bagus, baju putih, baju yang sopan, masuk ke masjid melakukan sholat. Akan tapi yang tidak diinginkan adalah memaksakan dengan bajumu itu. Jadi jangan dianggap loh, yang namanya bangga dengan baju itu harus baju mewah kayak Kotifah tadi, bukan. Akan tapi dengan baju yang kelihatan fakir pun ada orang bangga, sombong dengan gaya tasawuf palsunya tadi. Biar dianggap dia adalah ahli tasawuf, orang compang-camping, tidak senang dunia. Tapi kalau melihat duit, bukan seperti itu. Lah ini Ashabus Suffati itu orang-orang yang berada di suffahnya Nabi SAW, di samping masjid Nabi yang dibuatkan tempat itu, mereka dengan kesederhanaan yang menjadikan mereka seperti itu karena telah dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi SAW. Mereka hijrah dari tempatnya, ingin bersanding dengan Nabi SAW. Termasuk di antaranya adalah Abu Hurairah sendiri. 17 bulan Abu Hurairah bisa mengumpulkan ilmu hadis yang paling banyak. Ngaji dengan Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu adalah bukan orang yang lama bersama Nabi. Hanya 16 bulan. Itu adalah Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka termasuk disebut minal mukthirin yang riwayatil ahadithi. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis termasuk Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Awas, ingat. Di sana ada sekelompok pengen memutus kita dengan Nabi SAW. Kelompok yaitu Syiah, mereka memangkas kita dari Nabi, mencoba menodai Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena kalau sudah Abu Hurairah dibuang, maka berapa banyak hadis yang bakal dibuang. Itu sudah strategi mereka untuk menjauhkan kita dari hadis Nabi. Abu Hurairah adalah seorang imam besar. Bagaimana dengan 17 bulan? Kok dia bisa mengumpulkan hadis banyak itu? Hari ini pun kita bisa menemukan orang dalam satu kecerdasan. Baik. Dan beliau adalah dengan kesederhanaan menjadi orang alim. Ternyata menjadi orang alim dia harus jadi anaknya orang kaya. Kefakiran tidak. Bahkan kalau kita perhatikan malah yang cepat adalah dengan itu. Dengan ngadu kepada Allah. Kalau sudah kena foya-foya itu tambah berat nanti. Karena banyak mainannya. Abu Hurairah fokus. Tidak mikir bagaimana harus dagang. Tidak mikir bagaimana harus cawe-cawe mau sambil kerja. Itu ya sudah. Bubar ilmunya. Ilmu agama maksudnya. Tapi kalau ilmu cari duit kadang-kadang memang harus latihan cari duit. Ini maksud saya ilmu agama di sini maksudnya. Kata guru kami Habibullah Baharun, lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmika. Kalau ente menuntut ilmu di sini waktu itu sambil cari duit, ente tidak beruntung, tidak berhasil dagangmu, juga ilmumu enggak dapat. Tutup enggak jadi dagang waktu itu. Karena waktu dia ayam main pengen dagang karena sudah punya istri, punya anak, kadang-kadang pengen punya tambahan waktu itu. Bingung ini. Kemudian ada link-link kawan-kawan, ada perusahaan hari itu. Nah, ini bagus ini sejarah. Nah, ini karena memang sudahlah, bukan harus mencari itu. Kalau menuntut ilmu. Yang penting ada makan di situ. Kemudian ada guru yang mengajarimu. Kemudian ada kitab yang kau pelajari. Belajar yang serius. Tidak usah mikir macam-macam. Hei para santri ini, dengar enggak ini? Ada santri pengen bantu orang tua. Orang tuamu tidak butuh bantuan. Buktinya kau dikirim ke situ. Orang tuamu bakal senang kalau kalian belajar serius. Sungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang manfaat. Tarbah fi tijaratika walam tanjah fi ilmika. Kau tidak akan untung dalam dagangmu dan ilmumu gak dapat. Alhamdulillah punya guru mulia. Abu Hurairah pun demikian, lihat. Sudah yang penting makan, lihat. Sudah cukup, yang penting aku dapat ilmu. Ternyata hari ini lihat. Pahalanya seberapa banyak ini Abu Hurairah. Mulai kemarin Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi, Abu Hurairah lagi. Ilmunya yang kita dengar dari Abu Hurairah. Aduh. Pangkatnya tinggi benar beliau. Ya itu. Dan dari Abi Hurairah lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'mini." Ini mengajak tafakkur lagi. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Yang namanya dunia itu adalah penjaranya orang mukmin. Penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir.
Sayyidina Umar bin Khattab dengan kuda megah, kuda mewahnya. Karena beliau adalah seorang khalifah, punya kuda bagus. Kuda untuk perang, untuk berjuang. Kenapa? Saya itu sengsara di dunia ini. Tapi kamu enak lihat, punya kuda enak, diikuti orang. Maksud kamu gimana? Nabi pernah berkata bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, akan tapi surga bagi orang kafir, maksudnya kafir yang enggak nerima Muhammad. Aku tuh enggak nerima Muhammad, tapi ternyata aku nyungsep hidupku. Nih, Muhammad dusta berarti. Dan kamu itu kan katanya percaya Muhammad, mestinya kan enggak enak. Kayak di penjara, tapi kok bantu, kemudian segalanya kalau seandainya dia ngomong langsung datang, wah semuanya. Ketahuilah itu semuanya tidak apa-apanya dibanding dengan kenikmatan di surga. Jadi kalau dibanding ini kayak di penjara. Itulah. Ini adalah renungan. Dan ketahuilah betul, kalau kita renung kemarin sudah diajak merenung oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebentar sekali kehidupan di dunia ini. Sak senang-senangnya kita pun, kadang senangnya pun kita baca hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, senangnya kita pun masih bercanda. Enak, jadi sudah. Jadi enaknya pun ternyata masih tidak ada tidak enaknya. Habis itu 6 jam kemudian, aduh ada apa nih perut saya ini? Enaknya masih tidak enak. Bahkan menjadi sesuatu yang paling tidak enak di dunia barangkali nanti keluarnya sudah. Jadi enaknya dunia seperti itu. Ayo. Akan tapi kalau sudah di surga nanti Masya Allah. Makanya yang kita cari adalah kehidupan nanti di akhirat. Jadikan ini semua dunia yang selama ini kita rasakan yang Allah berikan kepada kita. Hatimu selalu dengan Allah. Dan masih ingat hadis sebelumnya. Sab'atun yudhilluhu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan payung Allah. Di saat tidak ada payung lagi kecuali payung Allah adalah seorang laki-laki yang qalbuhu mu'allakun bil masajidi, yang hatinya terikat dengan masjid. Bukan maksudnya dia ngikat dirinya di masjid, tidak. Dimanapun dia berkiprah dalam urusan dunianya, yang diingat adalah perjuangan. Makanya kami seru kepada semua yang mendengar suara ini. Hei orang yang bakat kaya, menjadilah engkau kaya. Akan tapi lihat di Al-Bahjah banyak program dakwah yang bisa diikuti. Ada kita pengen membuat televisi, kita ingin membuat radio, kita ingin membuat sekolah. Yang kebetulan hari ini ada Mukernas. Hari yang kedua Musyawarah Kerja Nasional, yang diantaranya itu nanti bagaimana Al-Bahjah dengan timnya itu nanti akan menyuarakan kepada semuanya agar mereka mendengar seruan dakwah sehingga mereka menjadi juru dakwahnya semua. Menjadi juru dakwah semuanya dengan kekayaannya, dengan jabatan seterusnya. Kita ingin punya program banyak sekali. Kita ingin menyelamatkan, kita ingin bersama-sama menyelamatkan umat yang kaya. Yuk selamat bergabung dengan kita. Bolehlah kau berzikir di mana, terserah apa kau di Amerika, di Jepang, di India, di mana, enggak penting itu. Akan tapi hatimu sambung dengan media dakwah ini. Dan ternyata yang membantu kita banyak macam-macam. Ada orang dari Korea. Akan tapi ternyata hati Anda kok nyambung dengan program ini sama, selamat. Mu'allakun bil masjid. Terikat dengan program masjid. Masjid itu adalah simbol sekaligus hakikat. Di dalamnya adalah kemuliaan perjuangan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah menjadikan dunia adalah di tangan kita. Dan tidak menjadikan dunia di hati kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita. Dan semoga Allah, siapapun yang telah Allah mudahkan urusan dunianya, semoga itu adalah urusan dunia untuk akhirat. Wallahu a'lam bishawab.